Jumpa lagi. Hari ini kita berjumpa lagi untuk kesekian kalinya. Moga bahagia dan sehat prima. Yang saya ulik hari ini adalah bagaimana kita menuju wilayah kualitas layanan pendidikan. Dan tentunya ini untuk kita semua sebagai share of pikir. Artinya kita membagikan suatu iur pikir kepada kita semua untuk memperbaiki citra diri, bagaimana kita akan memberikan layanan yang berkualitas. Tak seorang pun meragukan bahwa ingin menjadi yang luar biasa, yakni kita akan menjadi world class school. Jadi bagaimana kita menjadi kelas dunia untuk sekolah kita. Tapi kita ketahui bersama world class school is not built overnight. Artinya bahwa membangun layanan, memberikan kualitas bukan sesuatu yang mudah. Tanpa kerja keras kita tidak bisa. Tanpa perencanaan yang matang kita akan terlentang. Jadi tidak seperti cerita Roro Jongrang yang membangun candi 1000 hanya sehari. Salah semua itu. It is not built overnight. Jadi tidak bisa dalam sehari kita membangun kualitas. Kualitas menurut seorang orang yang bernama Edward Deming tentang quality should be need consumer. Jadi bagaimana kita itu brazen and future. Artinya bahwa kita tidak bisa membangun suatu kualitas tanpa memperhatikan seorang orang yang memiliki kebutuhan. Edward Deming mengatakan bahwa kualitas itu hari ini dan yang akan datang. Oleh karenanya, ketika hari ini kita melihat sesuatu itu dinyatakan quality atau berkualitas, tetapi esok belum tentu. Oleh karenanya kualitas harus dibangun dari sekarang dan untuk yang akan datang. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam membangun kualitas, yaitu ketepatan waktu on time, ketepatan menyampaikan on delivery, dan ketepatan dalam spesifikasi. Tentu kita harus tahu bahwa tanpa suatu ketepatan waktu, kita akan tertinggal. Bahwa sekarang kita berada di dunia speed, kecepatan, dan dunia inovasi. Nah, ini juga harus dihindari. Jangan sampai kita memiliki suatu kejadian-kejadian yang sangat-sangat merugikan kita. Ini harus dihilangkan, ini harus dinolkan, yaitu zero defect. Tidak boleh ada kecacatan, zero accident, tidak boleh ada suatu celaka. Kemudian harus zero complaint, tidak ada suatu keluhan-keluhan atau tuntutan dari seorang orang yang kita berikan layanan yang berkualitas itu. Ada fenomena mutu, world class school. Ketika kita ingin menjadi sekolah yang berkualitas dunia, hindari an-an-an-anan. Jadi kalau bikin atau membuat visi sekolah tidak boleh visi-visian hanya menyentuh belaka. Kemudian bikin silabusan. Kita bikin RPS-an. Jadi hilangilah an-an-an-an-nan. Kemudian kita harus siap siapa yang harus kita beri layanan. Kita tidak boleh mengatakan bahwa sekolah yang menentukan segala-galanya tanpa memperhatikan customer kita atau siswa kita. Harus kita ubah pandangan kita dari drive school menuju drive student. Nah, not vera tetapi exemplar, not verba. Jadi kita tidak boleh hanya berkata-kata, tetapi yang penting adalah exemplar. Semuanya harus ada komitmen menuju puncak. Tidak boleh kita
tidak memiliki keikhlasan yang tinggi di dalam mewujudkan niatan baik itu. Dan hakikatnya segalanya itu drive-nya adalah student, berpusat pada siswa. Bagaimana siswa harus luar biasa, bagaimana siswa kita buat memiliki rasa kesantunan, bagaimana membuat siswa kita beri rasa kepercayaan dirinya sehingga dia mampu menangkis segala tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka. Bukankah kita membuat RPL, membuat RPS maksudnya, atau kita membuat ancangan atau rencana, semuanya karena keinginan kita untuk memuliakan siswa. Nah, ada berpikir salah, kita selalu mengandalkan hal yang instan. Ini ada 4 idola sesat yang harus ditanggalkan. Ini saya ambil dari pikiran seorang filsuf dari Inggris. Pertama adalah idola sesat itu kalau kita lihat merupakan berhala pikir yang menjauhkan kita dari cita-cita mulia itu. Idolatry atau orang menyebutkan the ideal of marketplace. Kita jangan bertanding dan jangan bersaing manakala kita sering letih dalam berlatih. Artinya bahwa idola yang mengikuti pasar saja tanpa memperhatikan kemampuan kita adalah suatu kesalahan. Oleh karenanya kita harus tetap berlatih dalam bersaing itu. Tidak boleh letih. Kita tidak boleh menuruti pasar, tapi kita mempunyai idealisme untuk kemajuan. Kemudian ada idola T3 atau the ideal of the theater. Jadi kita jangan sampai mengandalkan kepura-puraan. Kepura-puraan itu boleh dilakukan hanya di panggung. Kita bermain teater. Dan bila dilakukan dalam kehidupan nyata tak membawa untung. Jadi itu yang terjadi. Kalau ingin kita menjadi sekolah yang bertaraf internasional, tidak boleh semuanya itu hanya pura-pura saja, tetapi harus diraih dengan kesungguhan. Kemudian ada idola tribus, the idol of tribe. Kita kalau ingin maju harus berkawan dekat dengan aturan-aturan yang akurat. Ada suatu kebiasaan lemah kita, inginnya menawar aturan. Aturan disalahkan, tetapi kemampuan kita mengikuti resonansi kemajuan adalah yang sering kita tanggalkan. Jadi mari kita berkawan dekat untuk mencapai suatu hal yang akurat. Kemudian idola Spicus, seperti kata dalam tempurung, the idol of the cave, seperti kata dalam tempurung. Nah, memang ketika mata tertutup, janganlah mau menjawab teka-teki tentang warna. Jika benar kita dengan mata tertutup kemudian menebak warna, tetap dikatakan bukan karya, tapi hanya kebetulan semata. Nah, inilah yang harus dikedepankan. Ada kemampuan memahami fakta, ability to fact. Ada kemampuan memahami dasar pengetahuan, ability to basic knowledge. Artinya bahwa kita harus paham tentang diri kita. Kita analisis kelemahan kita dan kita lihat apa keunggulan yang kita miliki. Ability to fact, kemampuan memahami fakta. Lanjut dengan kemampuan memahami dasar pengetahuan, ability to basic knowledge. Bahwa selama ini kita lupa jika selalu diikuti oleh maka. Jika kita merancang sekolahan untuk bagus, hanya lupa maka. Jadi jika kita ingin sesuatu bagus, maka harus dirancang dengan bagus. Tanpa fakta,
tanpa kemampuan dasar pengetahuan tiada makna. Lalu kemampuan yang lain adalah kemampuan mengevaluasi, ability to evaluation. Jadi bagaimana kita mengevaluasi dari rencana-rencana yang kita buat apabila terjadi kelemahan, bagaimana kita mereduksi kelemahan atau menghilangkan sama sekali. Kemudian kemampuan menganalisa, ability to analysis. Semuanya harus dianalisa. Dan disitulah kita akan tahu suatu strategi apa yang harus kita lakukan. Tanpa evaluasi, tanpa analisis, akan kritis dan kita menuju krisis. Kita akan kritis dan menuju krisis. Lalu senjata yang diabaikan apa? Senjata yang harus dikedepankan apa? Untuk menuju kualitas itu. Membangun mimpi. Tanpa mimpi kita tidak bisa memiliki suatu ancangan yang mulia. Vision and mission building. Berawal dari sebuah mimpi besar, akhirnya melahirkan kenyataan yang besar dan benar. Jangan lupa, tanpa menetapkan visi jadi Paris, tanpa menetapkan misi jadi confused, tanpa action plan kita jadi salah langkah, false starts. Tanpa membangun skill, kita akan menjadi gugup, anxiety. Tanpa membuat rule, tata aturan akan memunculkan konflik. Tapi tanpa insentif kita akan slow change, ya kita berubah seperti orang mengatakan kita akan berjalan dengan pelan-pelan. Tapi tanpa resources kita akan menjadi frustasi. Tanpa visi, mimpi, rencana, terampil, aturan, penghargaan berakhir dengan kegagalan. Nah, kalau kita melihat sesuatu, jangan diremehkan. Big Q. Jadi segala sesuatu dianggap sesuatu tantangan, suatu pernyataan yang harus kita selesaikan. Tapi no little Q yang. Jadi Q-nya ada yang gede dan ada yang besar. Ada yang kecil juga. Kita menganggap permasalahan itu adalah sesuatu yang besar. Jangan dianggap remeh-temeh. Ketika melihat masalah, kita asumsikan masalah itu besar, maka kita akan mempersiapkan dengan kesungguhan, mengerahkan kecerdasan, dan mendayagunakan segenap kemampuan. Nah, ada patok duga, benchmarking. Lihat dunia luar, jangan hanya berkaca di rumah sendiri. Benchmarking. Kita bukan Amerika, bukan Australia. Tetapi kita harus think globally dan act locally. Berpikir global, tapi dengan daya lokal yang kita miliki, sehingga kita memiliki daya juang. Networking, membangun jaringan. Dunia bagaikan suatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi kita lihat ada perpustakaan hidup, yaitu jaringan. Dan ketika akan memanfaatkan diperlukan suatu kesungguhan, karena jejaring yang terbatas membuat dunia bagaikan selembar kertas. Recognition building. Jadikan diri kita mata uang yang diakui dunia. Dan di mana saja dapat ditukarkan. Berarti apa yang kita lakukan? Honesty, kejujuran. Branding, memperbaiki citra diri untuk mengakhiri kata hari ini. Nama akan hanya sebuah nama, tanpa makna. Tapi saat citra diri kita memiliki, citra diri kita kantongi, setiap yang kita lakukan akan kita diikuti oleh orang lain. Demikian, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi
daya untuk mencapai kemajuan. Terima kasih, sampai jumpa.